Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Mu Bingyun yang terkejut karena Yunce telah naik ke Sovereign Mystic tingkat 10. Tapi Yunce hanya berkata bahwa tubuhku ini memang cukup spesial, dan Bingyun juga akan berusaha untuk membawa mereka demi bisa ikut serta ke pemilihan murid bagi Master Agung atau kakaknya sendiri yang bernama Mu Xuanyin. Yunce bertanya apakah yang dimaksud dengan Frozen Underworld itu. Bingyun menjawab itu merupakan tempat latihan di mana hanya Divine Origin yang bisa pergi. Dirinya juga menyuruh Xiaolan untuk membeli obat agar sedikit cedera Yunce bisa sembuh. Mereka berdua segera ke pasar untuk membeli obat tersebut. Dan ketika Xiaolan sedang berbicara, Yunce justru tak memperhatikannya. Bahkan dirinya malah melihat sebuah obat yang sangat murni. Tanpa berbasa-basi, Xiaolan segera memesan semua sutra salju di sana. Yang hal itu membuat sang penjual menjadi sangat senang. Tapi tiba-tiba datang seorang pria yang juga ingin membeli semua sutra salju. Diketahui pria itu merupakan Liu Hang yang merupakan tuan muda Liu. Tapi sang penjual memberitahu jika barusan semua sutra sudah dibeli oleh Xiaolan. Namun Liu Hang tak peduli dan segera mengancam penjual tersebut. Xiaolan tentu tak terima dan menyuruhnya untuk belanja di tempat lain. Tapi Liu Hang bukannya pergi, justru malah menggoda Xiaolan, yang membuat Yunce muak dan langsung menghentikan hal itu. Liu Hang yang sangat kesal berkata, apakah kau tak tahu siapa diriku? Namun Yunce tak peduli dan mengatakan jika aku hanya melihat seekor anjing. Yang hal itu membuat Liu Hang semakin kesal dan segera melancarkan serangan. Tapi serangan tersebut dapat ditahan dengan mudah oleh Yunce. Bahkan ketika Yunce mau menyerang balik, dia menjadi ketakutan. Dan benar saja, kini dirinya dibuat tersungkur oleh Yunce. Yunce sangat santai setelah menghajar Liu Hang. Sedangkan Liu Hang segera menyuruh Dikui untuk menyerang. Sehingga kini Dikui mengingatkan agar di kehidupan berikutnya kau jangan terlalu sombong. Namun Yunce tetap santai dan tak merasa gentar sedikit pun ketika menghadapinya. Saat Dikui mulai melesat, Xiaolan menyuruh Yunce untuk berhati-hati. Tapi ternyata serangan pedangnya mampu ditahan dengan 2 jari. Bahkan Yunce mematahkan pedang itu yang membuat mereka terkejut. Dikui tak percaya bagaimana mungkin pedangku dipatahkan dengan tangan kosong. Sedangkan Liu Hang menyuruhnya untuk menyerang kembali. Dan meskipun ia ketakutan, tapi tetap saja dirinya harus melakukannya. Namun sayangnya Yunce masih berhasil menghindari tebasan itu. Dan kini justru dirinya yang malah dihajar lagi oleh Yunce. Bahkan tubuhnya juga sampai dibuat tersungkur. Ketika Yunce mulai mendekat, Liu Hang semakin ketakutan. Tapi ia menyuruh Yunce untuk berlutut karena aku akan memanggil sepupuku. Namun Yunce menjawab, kalau begitu mana yang lebih cepat datang antara tinjuku atau sepupumu? Yunce memukulnya sampai terpental ke arah Dikui. Tapi Dikui memberitahu jika kau akan mati di tangan Mu Yizhou. Namun tetap saja Yunce tak peduli dengan ancamannya. Xiaolan yang khawatir segera mengajak Yunce untuk menemui Guru Bingyun.
karena Mu Yizhou adalah murid terkuat dari 10 murid di aula utama. Tapi ketika Xiaolan menariknya, tiba-tiba saja Mu Yizhou memanggil mereka. Liu Hang sangat senang karena akhirnya sepupuku telah tiba. Mu Yizhou segera menghampiri Yunce dan bertanya apakah orang ini yang menyakitimu. Liu Hang pun dengan semangat membenarkan hal tersebut. Yizhou menyuruh Yunce untuk menghancurkan dantian kultivasimu sendiri. Tapi Xiaolan memberitahu jika Yunce adalah murid dari guruku. Sehingga kini Mu Yizhou akan menghormati guru Bingyun. Yang hal itu membuat Xiaolan menjadi sangat senang. Mu Yizhou berkata, jika aku hanya akan menghancurkan 2 tanganmu saja. Tapi Yunce menjawab bahwa sepertinya kau sudah gila. Sehingga hal itu membuat Mu Yizhou menjadi sangat kesal. Yizhou berjanji jika aku akan membunuhmu. Yunce menjawab, kalau kau memang mampu, maka lakukanlah. Dan ketika serangan dilancarkan, Yunce masih bisa menahan dengan sangat mudah. Mu Yizhou mengatakan, kau cukup hebat karena bisa menahan 30% kekuatanku. Sedangkan Yunce menjawab, jika kau juga tidak buruk karena aku sampai mengeluarkan 10% kekuatanku. Sehingga hal itu membuat Yizhou semakin marah dan mulai mengeluarkan senjata kapak miliknya. Tak tinggal diam, Yunce juga segera menggunakan pedang Hong-Er. Dan saat mereka mau baku hantam, tiba-tiba ada Mu Hanyi yang berbicara. Sehingga hal itu membuat mereka cukup terkejut. Mu Hanyi bertanya mengapa kalian bertarung di tempat ini. Dan Yizhou pun segera menghormati senior Hanyi. Tapi saat itu Yizhou memberitahu jika masalah ini disebabkan oleh Yunce. Yang hal itu membuat Xiaolan pun mulai angkat bicara. Walaupun demikian, senior Hanyi ingin melihat cedera Liu Hang lebih dulu. Dan ia menjelaskan jika kau tak perlu khawatir karena cederanya tak terlalu parah. Lagi pula sepertinya junior Yunce menahan diri dengan baik. Senior Hanyi menyuruh mereka untuk berdamai saja. Dan Yizhou pun akan mengikuti perkataan tersebut. Sementara Xiaolan meminta Yunce untuk setuju saja. Sehingga kini Yunce juga akan berdamai dengan mereka. Senior Hanyi berterima kasih pada mereka berdua karena telah menunjukkan rasa hormat. Sedangkan Yunce ingin segera bergegas pergi dari sana. Namun tiba-tiba senior Hanyi menghentikannya. Ternyata senior Hanyi memberikan transmisi suara pada Yunce. Dan ia mengingatkan jika ada masalah kau bisa memanggilku. Sehingga Yunce pun berterima kasih atas bantuan tersebut. Setelah kepergian Yunce, Yizhou bertanya mengapa senior Hanyi sangat baik kepadanya. Hanyi menjawab jika dia bisa mengalahkan Liu Hang di Divine Origin tingkat 7. Dan menurutmu berapa lamakah kau bisa bertahan melawannya? Tapi Yizhou menjelaskan jika itu karena diriku belum mengeluarkan seluruh kekuatanku. Meskipun begitu, Hanyi memberitahu bahwa Yunce bukanlah orang biasa. Karena selama ribuan tahun, baru kali ini Master Bingyun membawa murid dari alam bawah. Terlebih lagi diriku merasakan seorang ahli dari orang itu. Kembali ke Xiaolan yang sangat kesal dengan tindakan Yunce barusan. Ia mengingatkan jika mau melakukan sesuatu setidaknya kau harus memberitahuku. Yunce pun mengerti dan akan tetap berada di istana saja. Xiaolan merasa senang karena senior Hanyi telah memberikan transmisi suara. Sedangkan Yunce biasa saja dengan hal tersebut. Yang hal itu membuat Xiaolan semakin kesal karena Yunce meremehkan senior Hanyi. 为何对他如此照顾？大不了以后别在冰皇宫里不出去好。师兄，你知不知道会有多危险？Xiaolan memberitahu bahwa senior Hanyi adalah seorang pangeran dari kekaisaran Northern Wind. Tapi menurut Yunce, jika Hanyi memang tak bisa disepelekan.
karena dirinya mengerti cara berhadapan dengan orang lain yang kemungkinan dia memang kuat. Walaupun begitu, menurut Xiaolan, kau pasti merasa iri pada senior Han Yi. Namun Yunce menjelaskan jika aku memang ingin ke ranah Daivin sepertinya. Lagi pula, jika kau menyukainya, maka aku bisa membantumu untuk menghubungi senior Han Yi. Xiaolan menjawab bahwa aku akan melayani guruku saja. Lagi pula senior Han Yi telah menyukai senior Fei Shui. Tapi senior Fei Shui sendiri tak merespon hal tersebut. Yunce bertanya mengapa hal itu bisa terjadi. Xiaolan menjelaskan jika Fei Shui mirip dengan Ratu Xuanyin yang lahir sebagai Snow Phoenix. Dan jika dirinya menikah, maka tak akan bisa berlatih. Bahkan banyak orang bilang jika dia memang mirip dengan Ratu Alamu Xuanyin ketika masih muda. Yunce bertanya mengapa kau sangat memuji Ratu Xuanyin. Xiaolan menjawab karena dia telah menjadi ratu sejak 900.000 tahun yang lalu. Bahkan dia dan Ratu Naga dikenal sebagai perempuan tercantik di seluruh dunia. Yunce tak menyangka apakah mungkin mereka lebih cantik dari Cai Yi dan Sui Er. Sedangkan Xiaolan kembali mengingatkan agar Yunce jangan membuat masalah lagi. Yunce pun mengerti dan mereka melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, tibalah mereka bertemu dengan Guru Bingyun. Xiaolan berkata, apakah guru tahu yang telah dilakukan oleh Yunce? Mu Bingyun menjawab bahwa aku sudah melihatnya. Lalu Bingyun menyuruh Yunce untuk jangan keluar istana dulu, karena 7 hari kemudian murid dari istana akan memasuki danau es tertinggi. Sehingga Yunce pun berterima kasih atas bantuan tersebut. Tak hanya itu, Bingyun memberitahu jika hari ini akan ada seorang murid yang mengantarkan embun dingin. Xiaolan pun menjelaskan bahwa itu merupakan eliksir yang sangat mahal, bahkan memperkuat tulang dan otot dari hawa dingin. Setelah itu, Mu Bingyun menyuruh Yunce untuk berlatih dengan giat. Yunce pun mengerti, lagi pula ia memang harus bertemu dengan Molly, sehingga kini dirinya kembali berlatih dengan sangat keras. Tak berselang lama, Yunce menyadari ada seseorang yang akan memberikan pil embun dingin. Tapi ketika melihat kecantikannya, Yunce seketika terkejut, dan ia menyangka jika yang dihadapannya adalah senior Fei Shui. Padahal yang sebenarnya dia merupakan Ratu Mu Xuanyin. Xuanyin bertanya apakah kau sedang berpikir sesuatu yang buruk. Yunce menjawab bahwa diriku tak berani memikirkannya. Sehingga Xuanyin pun tertawa melihat tingkah Yunce. Tak hanya itu, Xuanyin juga sudah tahu tentang pertarungan Yunce sebelumnya. Bahkan dirinya merasa jika Yunce cukup menarik. Dan ia pun segera memberikan pil embun dingin lalu pergi dari sana. Tapi ketika dia hendak pergi, Yunce bertanya tentang namanya. Dan saat dia menjawab jika namaku adalah Xuanyin, Yunce justru tak percaya. Ia malah menganggap bahwa kau pasti adalah senior Fei Shui. Xuanyin bertanya mengapa kau menganggap seperti itu. Yunce menjelaskan jika seharusnya nama itu jarang digunakan oleh senior. Lagi pula yang sangat mirip dengan kecantikan Ratu Xuanyin adalah senior Fei Shui sendiri. Mu Xuanyin tak menyangka jika Yunce cukup pintar. Lalu setelah itu Xiaolan yang baru datang bertanya apakah yang kau lakukan. Yunce menjawab jika tadi senior Fei Shui memberikan pil embun dingin. 7 hari kemudian terlihat Xiaolan yang sangat senang karena bisa masuk ke danau es surgawi. Karena sebelumnya hanya senior dan para master sekte saja yang boleh masuk ke sini. Dan saat itu Mu Bingyun mengingatkan jika setelah masuk ke dalam kalian harus mengikutiku.
Terlebih lagi, yang mampu memasuki danau tersebut adalah master istana, murid utama, dan para tetua saja. Yunce mengerti dan akan mengikuti semua instruksi gurunya. Tapi saat itu ada Mu Feishui yang memberikan penghormatan, sehingga Yunce terkejut karena ternyata senior Feishui adalah wanita ini. Berarti yang sebelumnya ia temui benar-benar Ratu Xuanyin. Seorang Grandmaster tak menyangka jika Bingyun datang lebih cepat. Dan ia juga sudah mendengar bahwa luka Mu Bingyun sekarang telah sembuh. Mu Bingyun pun berterima kasih atas perhatiannya tersebut. Yunce memberi hormat kepada tetua Grandmaster. Dan ternyata di sana juga ada senior Han Yi yang menyambut Yunce. Yang kemudian seorang pria mengumumkan jika Ratu Xuanyin telah tiba. Semua orang langsung memberikan penghormatan kepadanya. Dan Grandmaster juga memberitahu bahwa 72 tetua dan 36 master serta para dekan dan murid semuanya ada di sini. Kemudian Ratu Xuanyin pun mulai membuka portal dan ia memberitahu jika selanjutnya kalian akan berlatih di danau es surgawi. Dirinya juga menyuruh Grandmaster Huanzi untuk membawa mereka. Tetua Huanzi kini menyuruh mereka semua untuk memasuki portal. Oleh karena itu, mereka semua pun mulai masuk ke sana. Begitu pula dengan Yunce yang penasaran pada tempat tersebut. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 88 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.